Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga semuanya baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Fitri Alimran, dosen pendidikan seni IAIN Bone. Baiklah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan konsep dasar tari. Namun sebelum melanjutkan materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, diharapkan mengisi absensi terlebih dahulu pada QR code sebelah ini. Bagi Anda yang sudah mengisi presensi, selanjutnya saya akan kembali menggali pemahaman Anda terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Silahkan di-scan dulu untuk QR code-nya. Nah, di dalam QR code ini berisi pertanyaan-pertanyaan seputar materi dalam bentuk kuis dan Anda wajib menjawabnya. Adapun materi kita pada hari ini yaitu elemen dasar dan unsur-unsur dalam seni tari. Adapun tujuan yang ingin kita capai, Anda dapat memahami dan menjelaskan elemen dasar dan unsur-unsur di dalam seni tari. Baiklah, elemen dasar tari terbagi atas 3, ruang, tenaga, dan waktu. Yang pertama kita akan bahas tentang ruang dulu. Ruang, space atau tempat terbagi atas 3, ruang tempat, ruang gerak, dan ruang penari di panggung. Ruang tempat ini merupakan ruang yang digunakan oleh penari saat menari. Ruang ini bisa outdoor, juga bisa indoor. Beberapa ruang yang digunakan untuk pertunjukan seni tari seperti panggung atau arena yang bisa digunakan untuk pertunjukan tari. Nah, kita lihat pada gambar. Ini gambar di samping ini ada tari pakarena yang dilakukan di panggung outdoor. Dan gambar yang di sebelah lagi ini ada tari pajagama kunrai dilakukan di indoor, tepatnya di dalam istana. Ya, waktu itu di Istana Kampung Glam Selangor. Kami dapat undangan dan kami membawakannya di dalam istana. Nah, gambar berikutnya ini pertunjukan tari perayaan panen diadakan di outdoor, tepatnya di pekarangan rumah. Dan sebelahnya ini ada tari alusu yang ditarikan di arena bandara untuk menyambut tamu kehormatan. Yang kedua, ruang gerak, space yang digunakan oleh penari saat menggerakkan tubuh. Ruang geraknya bisa ruang gerak sempit dan juga bisa ruang gerak yang lebih luas. Nah, kita lihat pada gambar. Pada gambar satu ini, gerakannya lebih sempit dan menutup. Nah, jika dibandingkan dengan gambar yang dibawakan oleh laki-laki ini cenderung gerakannya lebih luas, lebih lebar, dan gerakan gagah yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi kalau misalnya ruang sempit itu ruang geraknya ini sempit ya. Nah, kalau misalnya yang luas ini lebih membuka, membutuhkan energi atau tenaga yang lebih besar jangkauannya, seperti itu. Yang ketiga, ruang penari di panggung. Ruang ini diartikan sebagai posisi penari di atas panggung. Nah, saat di panggung, penari yang baik itu selalu sadar ruang. Baik sadar dengan menggunakan ruang panggung itu sendiri, maupun sadar dengan keberadaan objek-objek atau teman-teman penari yang lain. Nah, contohnya ini di dalam tari Mabulosi Batang atau dikenal dengan tari 4 etnis Sulawesi Selatan, kita melihat penari menjaga jarak agar posisinya tidak saling berbenturan. Ini kan ya. Mereka bergerak dalam ruang koreografi yang sudah diatur agar membentuk formasi yang indah. Di dalam ruang dikenal juga dengan ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi ketika penari melakukan gerakan di tempat, sedangkan ruang umum saat penari bergerak sambil berpindah tempat. Kita bisa melihat perbedaan kedua video berikut ini. Nah, kita melihat video pertama, kita melihat semua penarinya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka bergerak tapi tidak berpindah tempat.
masih di posisi. Nah, selanjutnya kita akan bedakan dengan video berikutnya. Video kedua ini kita melihat penarinya bergerak sambil berpindah tempat. Nah, inilah yang disebut dengan ruang umum. Nah, elemen tari yang kedua ada tenaga. Tenaga ini sangat dibutuhkan dalam tarian. Tenaga ini terdiri atas 3, intensitas, aksen, dan kualitas. Kita akan bahas intensitas terlebih dahulu. Jadi intensitas ini banyak sedikitnya tenaga yang digunakan dalam menari, yang berhubungan dengan kuantitas tenaga dalam menari, yang menghasilkan tingkat ketegangan tertentu dalam gerak. Contohnya, saat mengayun kipas pada tari Pakarena, ini akan berbeda dengan tari yang menghentak-hentakkan kaki seperti tari Yospan di Papua. Juga sangat berbeda dengan tari Saman. Penari menggunakan tenaga yang kuat dan ritmis untuk menepuk dada, paha, dan lantai dengan tempo yang cepat. Nah, ini di sini dibutuhkan koordinasi dan tenaga yang seimbang agar gerakan tetap indah dan tidak berlebihan. Misalnya pada saat kita mengangkat galon, tentunya membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar dibanding hanya berjalan santai ya. Seperti halnya pada gambar, saya bisa memperlihatkan gambar. Ini tari Dencak Dambus dari Bangka Belitung. Nah, kita melihat penari laki-lakinya tentunya membutuhkan tenaga untuk mengangkat penari perempuan. Ya, ini sangat berbeda dengan penari yang ada di depannya hanya berpose. Nah, seperti ini yang disebut dengan intensitas. Selanjutnya, aksen. Aksen ini tekanan yang muncul secara tiba-tiba, gerakan tari yang dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Misalnya saja saya melakukan gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang disebut dengan aksen. Lalu ada kualitas. Kualitas ini baik atau tidak, cocok atau tidaknya tenaga yang disalurkan di dalam tarian, di mana ketika gerak tari yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, maka tenaga yang digunakan juga akan lebih kuat, begitupun sebaliknya. Misalnya, tari Yospan atau tari kecak di Bali dibawakan dengan tenaga yang sedikit tentunya tidak sesuai dengan gerakan yang diinginkan. Jadi pada elemen kualitas ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tari. Dan yang terakhir, elemen dasar tari ini ada waktu. Waktu ini terbagi atas 2, yaitu durasi dan tempo. Durasi ini berhubungan dengan lama atau sedikitnya waktu yang digunakan dalam menari. Misalnya, durasi tari Padupa ada berapa menit dari awal sampai akhir. Terus durasi tari Gamyong membutuhkan berapa menit dari awal sampai akhir. Ini yang disebut dengan durasi. Sedangkan untuk tempo itu cepat lambatnya gerakan di dalam tari. Saya kasih contoh, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan berbeda dengan gerakan tempo yang lebih cepat. 2, 3, 4, 5, 6, materi selanjutnya, unsur-unsur dalam seni tari. Ada 4. Yang pertama, wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Baiklah, untuk wiraga ini kata dasarnya raga. Raga itu adalah tubuh. Tubuh yang bergerak, tubuh yang membentuk. Adanya unsur wiraga ini akan memperlihatkan gerakan-gerakan seperti meloncat, berlari, berguling, duduk, dan lainnya. Jadi gerakan yang diperlihatkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada gerakan ini ada yang disebut dengan gerakan maknawi dan gerakan murni. Gerakan maknawi, gerakan yang memiliki makna, sedangkan gerak murni, gerakan yang lebih menitik beratkan pada estetikanya. Yang kedua, ada wirama. Wirama berkaitan dengan tempo, ketukan, dan dinamika gerakan atau musik.
Umumnya pada pertunjukan menuntut sinkronisasi antara gerakan dan musik pengiring. Pada dasarnya, para penari harus mampu menyesuaikan dengan irama musik yang mengiringinya. Selanjutnya ada wirasa atau kata dasarnya rasa. Nah, rasa ini penjiwaan ya. Lebih kepada unsur emosional dan jiwa dalam seni pertunjukan. Menjadi nyawa dari penampil. Tanpa wirasa, pertunjukan akan terasa hambar tentunya. Penari atau seniman harus mampu menghayati peran, menyampaikan emosi, dan menghubungkan diri dengan penonton. Nah, yang terakhir di sini ada wirupa. Wirupa ini merupakan salah satu unsur pendukung dalam seni tari yang berkaitan dengan penampilan fisik atau visual penari. Misalnya saja kostum, tata rias, properti tari, aksesoris, ataupun warna atau motif pada kostum. Jadi itulah tadi yang disebut sebagai yang kita bahas terkait dengan unsur di dalam seni tari. Hari ini kita sudah belajar tentang elemen dasar tari. Mulai dari ruang, tenaga, hingga waktu, serta mengenal lebih dalam unsur penting dalam seni tari yaitu wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Keempat unsur ini harus saling mendukung agar tari yang dibawakan tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna dan menyentuh rasa. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa Anda pahami dan terapkan, baik dalam praktik menari maupun saat menilai suatu pertunjukan tari nantinya. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa lihat bahwa seni tari bukan hanya soal keindahan gerak dan tampilan luarnya saja, tetapi juga soal pengendalian diri, penghayatan hati, dan keselarasan yang semuanya juga diajarkan di agama kita. Nah, dalam surah Tin ayat keempat yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, marilah kita bersyukur atas tubuh yang sehat, menghargai keteraturan dalam hidup, mengasah keikhlasan dan perasaan dalam berkarya, serta menampilkan keindahan dan sopan dan penuh tanggung jawab. Baiklah, sebelum mengakhiri saya memberikan tugas dulu. Tugasnya kita bisa lihat di papan. Silahkan dicatat. Baiklah, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.